dulu. Apa slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat dok, tinggal screen share. Ya, tinggal. Oke, bagus. Jelas dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan dokter spesialis anak. Saya nggak mau kalah ngebut nih sama dokter Wulan karena memang materinya paling banyak. Semoga pada belum ngantuk dan masih bersemangat untuk materi saya mengenai obstruksi usus saluran cerna bawah. Siang ini saya akan membahas sedikit tentang patofisiologi, klasifikasi, bagaimana pendekatan untuk mendiagnosis kasus bedah dan tata laksana bedah, serta apa-apa saja yang perlu diketahui oleh seorang spesialis anak. Obstruksi saluran cerna didefinisikan sebagai kondisi mekanik atau fungsional yang secara primer atau tidak langsung mengganggu propulsi atau pergerakan konten usus dari mulai esofagus menuju anus. Sedangkan saluran cerna bawah ini didefinisikan sebagai berdasarkan anatomi dan embriologinya dimulai dari sebagian duodenum distal sampai anus. Namun beberapa terminologi saluran cerna bawah ini dimulai dari sekum sampai anus, seperti berdasarkan kepentingan pemeriksaan penunjang seperti endoskopi yang disebut sebagai saluran cerna bawah itu hanya meliputi kolon, yaitu sekum sampai anus. Terkadang istilah radiologi untuk obstruksi letak rendah juga didefinisikan sebagai obstruksi pada usus besar. Namun secara klinis, obstruksi saluran cerna letak bawah atau rendah dan obstruksi letak tinggi itu bisa dibedakan dari klinis, di mana pada obstruksi letak tinggi, abdomen itu tidak cembung atau kembung hanya pada abdomen sisi kranial saja, sedangkan pada abdomen yang cembung secara menyeluruh didefinisikan dengan obstruksi letak rendah. Ketika usus mengalami obstruksi, maka sisi distal dari obstruksi peristaltik tetap akan ada. Dan konten lumen pada usus bagian distal ini tetap akan keluar melalui anus, baik udara dan feses, sampai pada akhirnya sama sekali kosong dan usus sisi distal ini akan mengecil dan kolaps. Sementara usus bagian proksimal akan mengalami hiperperistaltik dan berusaha untuk membuka sumbatan. Hiperperistaltik ini menyebabkan rasa nyeri pada pasien di mana nyerinya bersifat kolik. Bagaimana dengan usus sisi proksimal dari obstruksi? Usus tersebut akan mengalami dilatasi, konten usus baik cair dan padat akan terperangkap, dan semakin banyak gitu ya, bakteri akan memetabolisme konten tersebut dan menghasilkan gas, sehingga usus akan semakin distensi. Udara yang masuk tertelan juga akan menambah distensi usus, sehingga akan menambah distensi usus. Dinding usus yang meregang ini akan menyebabkan kompresi vena yang akan menyebabkan kehilangan cairan itu tersekresi ke dalam lumen, dan hal ini akan menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Selain cairan tersekresi masuk ke intralumen, cairan juga mengalami transudasi ke rongga peritoneum. Kompresi vena dan tekanan yang tinggi pada dinding usus juga menyebabkan oksigenasi dinding usus terganggu, sehingga menyebabkan kekuatan kontraktilitas otot ususnya menurun. Translokasi bakteri dan toksin dari intralumen ke pembuluh darah, sehingga bakteri masuk ke dalam sirkulasi dan menjadi sepsis, serta perforasi. Konten usus di sisi proksimal semakin lama akan retrograd dan terjadi muntah. Muntah juga disebabkan oleh refleks dari saraf pusat dari adanya obstruksi saluran cerna itu sendiri. Pada obstruksi di mana lokasi sumbatan berada di distal dari papilla vater, tadi sudah dibilangnya bahwa akan hijau, namun pada obstruksi yang terletak di proksimal dari papilla vater, maka muntah tidak akan berwarna hijau. Muntah akan menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit menjadi semakin berat, sehingga dapat terjadi syok dan berakhir pada kematian. Kemudian klasifikasi obstruksi usus saluran cerna bawah dapat berdasarkan oleh lokasi, derajat obstruksi, dan etiologi. Klasifikasi berdasarkan lokasi bisa terjadi pada usus halus yang dibagi menjadi usus halus dan usus besar, di mana usus halus dibagi menjadi proksimal dan distal. Pada obstruksi usus halus bagian proksimal, maka gejala dapat berupa muntah hijau, di mana manifestasi klinis lebih dominan muntah daripada perut kembungnya. Nyeri kolik yang dirasa pada sumbatan usus halus sisi proksimal atau letak tinggi ini punya durasi beberapa menit. Sedangkan obstruksi usus halus distal dan usus besar itu punya gejala yang serupa, yaitu perutnya kembung, di mana semakin distal sumbatan maka perutnya akan semakin membesar. Muntah dapat berupa hijau ataupun fekal. Nyeri kolik yang dirasa pada sumbatan usus halus sisi distal dan usus besar ini punya durasinya lebih lama, namun frekuensinya lebih jarang. Berdasarkan derajat obstruksi, maka obstruksi usus bisa bersifat parsial dan komplit, sedangkan obstruksi komplit bisa bersifat closed loop ataupun strangulata. Sumbatan parsial, maka konten usus masih dapat lewat, sedangkan pada yang komplit, maka konten sama sekali tidak dapat melewati sumbatan.
Pada sumbatan closed loop maka ada segmen usus di mana bagian proksimal dan distalnya tersumbat, sehingga segmen usus yang mengalami hal tersebut makin lama akan semakin distensi akibat kompresi vena dan tersekresi cairan ke dalam intralumen dan akhirnya akan menjadi proses iskemia dinding usus kalau jika tidak tertanggulangi. Sedangkan istilah strangulata oleh adanya proses iskemia pada dinding usus akibat distensi usus yang sangat hebat ataupun adanya ikatan atau jeratan dari luar yang menyebabkan gangguan aliran pembuluh darah arteri seperti pada hernia dan volvulus. Strangulata ditandai dengan adanya nyeri yang terus-menerus. Berdasarkan etiologi, maka obstruksi usus dapat dibagi menjadi obstruksi usus mekanik atau dinamik, di mana secara jelas ada kelainan anatomi yang menyebabkan sumbatan yang biasanya harus diperbaiki secara pembedahan. Sedangkan obstruksi usus fungsional atau adinamik adalah obstruksi akibat peristaltik usus yang terganggu, sehingga konten usus tidak dapat terpropulsi ke arah anus. Perbedaan obstruksi usus mekanik dan fungsional adalah, kalau pada mekanik maka peristaltik cenderung naik, walaupun pada tahap lanjut peristaltik ini bisa menghilang, namun pada obstruksi fungsional peristaltik ini menurun atau tidak ada sama sekali, sedangkan obstruksi yang jelas terlihat mata tidak ada, seperti pada ileus paralitik dan pseudo obstruction. Penyebab obstruksi usus mekanik bisa terjadi ekstramural, mural maupun intralumen. Pada obstruksi usus mekanik biasanya disertai dengan nyeri, distensi abdomen yang disertai dalam kontur sampai stifum, obstipasi atau tidak ada BAB sama sekali, dan peningkatan bising usus. Sedangkan pada obstruksi fungsional atau ileus paralitik baru biasanya termanifestasi setelah 72 jam yang ditandai dengan tidak adanya bising usus. Pada slide ini bisa dilihat sumbatan ekstramural seperti adesi, yaitu adanya perlengketan pada usus, tumor ekstramural seperti tumor ovarium, rhabdomyosarkoma, atau rhabdomyosarkoma di rongga pelvis, teratoma sakrokoksigeal, itu juga bisa menyebabkan sumbatan pada ekstramural. Kemudian sumbatan ekstramural lainnya bisa berupa hernia ataupun valvulus. Sumbatan mural disebabkan oleh kelainan pada dinding usus itu sendiri seperti pada intussusepsi, stenosis atau struktur, serta tumor usus yang berasal dari dinding usus seperti tumor kolorektal. Sedangkan sumbatan intraluminal bisa berupa benda asing seperti bezoar, cacing, atau bisa mainan anak gitu ya yang tertelan. Nah, bagaimana cara mendiagnosis atau pendekatan untuk obstruksi usus saluran cerna bawah ini? Ada 3 hal yang perlu diidentifikasi. Yang pertama adalah usia, kemudian anamnesis dan pemeriksaan fisik seputar abdomen dan gangguan saluran cerna, serta identifikasi etiologi penyebab. Berdasarkan usia, tentu usia neonatus punya epidemiologi penyakit yang berbeda dengan usia balita atau bahkan remaja. Penyakit kongenital mendominasi pada usia neonatus seperti atrisia, hisprum, meconium plaque, sedangkan pada rentang usia 2 bulan sampai 2 tahun, penyakit tersering berupa intussusepsi, hernia, appendisitis, tumor gitu ya. Sedangkan pada usia remaja penyakit tersering didominasi oleh infeksi. Pada yang bisa terjadi di usia manapun itu contoh penyakit adalah divertikulitis, Meckel, adesi. Yang kedua adalah gejala dan tanda pada abdomen. Kita harus menanyakan karakteristik BAB-nya, karakteristik nyeri perutnya, karakteristik muntahnya, serta karakteristik perut kembungnya. Semakin kembung atau semakin distal sumbatan, maka kemungkinan terjadinya abdominal compartment syndrome akan semakin besar, yang ditandai adanya distress nafas, tidak adanya urin output, serta hipotensi akibat tekanan intraabdomen yang menekan diafragma, arteri renalis, dan vena cava inferior. Pada nyeri hilang timbul, maka dapat diinterpretasikan bahwa belum adanya strangulasi. Sedangkan jika sudah terjadi strangulasi, maka nyerinya semakin lama akan semakin terus-menerus dengan intensitas yang semakin lama semakin tinggi yang disertai oleh demam. Pada nyeri peritonitis akibat perforasi, maka nyeri dirasakan difus dan pasien akan sensitif terhadap gerakan dan palpasi pada perutnya. Dalam mengidentifikasi etiologi, maka kita perlu berpikir jenis penyakit apa, yaitu kongenital dengan ditandai gejala yang sejak lahir, infeksi bisa disertai dengan tanda infeksi seperti demam dan proses inflamasi lain ya. Kemudian neoplasma bisa ditandai dengan progresivitas penyakit yang memberat dan bisa disertai dengan penurunan berat badan ataupun adanya gejala metastasis. Perlu juga untuk menanyakan adanya riwayat perlukaan baik trauma maupun riwayat operasi sebelumnya, karena penyebab adesi tersering adalah akibat adanya operasi abdomen sebelumnya. Selain dari keempat itu, perlu juga dipikirkan kemungkinan adanya penyakit autoimun seperti Crohn, colitis ulceratif yang bisa menyebabkan obstruksi akibat struktur akibat inflamasi yang terus-menerus. Pada slide ini bisa dilihat keanekaragaman penyakit obstruksi, baik yang kongenital maupun yang didapat dari mulai esofagus sampai anus, sehingga bisa menjadi diagnosis banding untuk dapat melakukan tata laksana yang sesuai. Selalu setiap mendapat pasien anak di IGD, maka general impression melalui pediatric assessment triangle ini harus selalu dilakukan dan melakukan kegawat daruratan terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi penundaan treatment pada pasien.
Setelah menilai general impression, maka perlu menilai pemeriksaan fisik secara umum dan kemudian melakukan pemeriksaan fisik abdomen secara detail, dimulai dari inspeksi, dimulai dari posisi pasien misalnya meringkuk karena menahan sakit pada perut, kemudian distensi abdomen ini apakah disertai dengan daun kontur dan stefum, apakah dilatasi vena pada abdomen, ada luka operasi pada abdomen atau tidak, ada tidaknya periumbilical hiperemi yang menandakan adanya peritonitis atau tidak, dan kemudian yang paling sering dilupakan adalah pemeriksaan genitalia untuk melihat ada atau tidaknya hernia. Sebelum melakukan palpasi dan perkusi, maka dilakukan auskultasi terlebih dahulu untuk menilai bising ususnya. Pada perkusi jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan ada tidaknya pekak hepar, karena pekak hepar yang menghilang bisa merupakan tanda perforasi atau adanya udara bebas. Pada palpasi dilakukan mulai dari lokasi yang tidak dikeluhkan, kemudian dinilai apakah ada defense muskular atau tidak, sign-sign appendicitis, massa, atau sign-sign intussusepsi. Berikut adalah gambaran daun kontur pada bayi. Yang menjadi red flag atau warning bahwa ini kasus bedah atau tidak adalah muntah hijau yang disertai perut kembung, daun kontur, darah pada BAB, bising usus menghilang, serta tidak adanya feses sama sekali yang keluar dari anus. Ditambah lagi pada pasien bisa terlihat tanda shock atau sepsis. Jadi kalau ada kelainan-kelainan seperti ini, silakan dirujuk ke dokter bedah atau dikomunikasikan ke dokter bedah. Setelah ada kecurigaan adanya obstruksi saluran cerna, kalau pada neonatus, maka ronsen abdomen bisa dilakukan sebagai imaging awal. Ronsen abdomen ini sebaiknya dilakukan pada usia lebih dari 18 jam, agar tidak misinterpretasi ya, udara usus dari sejak lahir mencapai anus itu sekitar 18 jam. Sehingga kalau kita menemukan adanya double bubble pada ronsen 2 jam pasca natal, bisa saja itu sesuatu hal yang normal gitu ya. Kemudian ronsen yang diminta sebaiknya 2 posisi atau lebih, bisa AP atau lateral, sehingga bisa menilai adanya perforasi atau tidak, adanya multiple airfoot level atau tidak, atau menandakan kemungkinan terjadinya obstruksi mekanik atau fungsional. Kalau pada ronsen terlihat adanya obstruksi letak rendah, maka pemeriksaan enema bisa dilakukan. Sayangnya ya, kalau di Indonesia, di rumah sakit negeri untuk BPJS ini sangat lama, bisa sekitar 1-2 minggu. Maka diagnosis cepat tidak bisa dilakukan. Di luar negeri ini bisa langsung dilakukan, sehingga penegakan diagnosis bisa cepat, dan pemilihan rencana operasi juga bisa segera dilakukan apakah perlu dioperasi atau tidak. Hal yang dapat dilakukan sambil menunggu waktu kontras enema adalah melakukan irigasi atau spooling. Jika dengan melakukan spooling, maka keluhannya berkurang, maka diagnosis bisa berupa Hirschsprung ataupun meconium plaque syndrome. Kalau dengan melakukan spooling keluhan tidak berkurang, maka diagnosis bisa berupa atresia yeyunoileal atau meconium ileus. Jika pada PF jelas ada obstruksi mekanik, maka operasi dapat dilakukan tanpa menunggu kontras enema. Kalau pada spooling ternyata bisa keluar white stool atau fesesnya berwarna dempul, maka bisa pula dipikirkan adanya atresia yeyunoileal, walaupun semua atresia yeyunoileal belum tentu mempunyai feses berwarna dempul. Pada anak yang sudah lebih besar, jika pada ronsen terdapat tanda adanya obstruksi letak rendah, maka anamnesis dan PF ini sangat berperan untuk menentukan pemeriksaan imaging selanjutnya. Pada pasien yang sangat kembung sekali, maka pemeriksaan USG sulit dilakukan karena udaranya prominent, sehingga tidak dapat melihat kelainan mekanik apa yang terjadi di intraabdomen. Sehingga pemeriksaan CT scan lebih dianjurkan. Kalau pada anamnesis dan PF ada jelas tanda-tanda intussusepsi yang jelas, seperti current jelly stool, dense sign, atau sausage sign, maka USG untuk cari target sign bisa dilakukan. Kalau pada anamnesis dan PF jelas tanda Devans kanan bawah, maka pemeriksaan USG atau CT scan dengan low dose kontras bisa dimintakan untuk melihat adanya appendicitis atau tidak. Sekarang kita masuk ke dalam masing-masing kasus. Yang pertama adalah atresia yeyunoileal. Pada USG feto-maternal akhir semester 2 dengan kecurigaan atresia yeyunoileal biasanya bisa ditemukan adanya polyhydramnion, asites, dilatasi usus. Namun semakin distal atresia, maka tanda-tanda yang didapat pada USG feto-maternal semakin tidak sensitif. Pada pasca lahir, pasien ada gejala obstruksi usus bergantung pada letak atresianya. Kurang dari 5% terkait dengan kelainan kromosom, 10-20% bisa disertai malformasi mayor seperti penyakit jantung bawaan atau gastroskisis, sehingga screening echo perlu dilakukan pada pasien atresia yeyunoileal. Pada PF bisa disertai dengan gangguan pernafasan, shock, kuning, bisa kelainan faktor lain ya seperti serta adanya white stool seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Pada kontras enema bisa terlihat adanya mikrokolon. Atresia yeyunoileal punya banyak klasifikasi, di mana pada tipe yang mengalami atresia multiple atau apple peel seperti ini, maka kemungkinan besar akan terjadi short bowel syndrome. Jadi mungkin kalau teman-teman dokter anak bisa melihat laporan operasi bedah, kalau dilihat tipenya, mungkin bisa ada kemungkinan ini short bowel atau tidak. Gitu. Tindakan yang dilakukan adalah laparotomi. Sebisa mungkin yang dilakukan adalah anastomosis sesuai syarat. Untuk melakukan anastomosis akan saya jelaskan kemudian.
Atau jika tidak memenuhi kriteria anastomosis, maka dilakukan temporary stoma, di mana nanti juga saya akan jelaskan kemudian. Ini gambaran mikrokolon yang bisa terlihat pada atresia inoileal. Hirschsprung adalah penyakit kongenital di mana tidak adanya ganglion pada plexus Auerbach dan Meissner sehingga usus berada pada kondisi spastik, tidak bisa dilatasi dan tidak dapat peristaltik. Kelainan tidak adanya ganglion ini selalu dimulai dari sphincter ani interna ke arah proksimal. Jadi nggak pernah ada tuh Hirschsprung cuma di kolon ascendent doang atau di kolon transversum doang, itu tidak pernah ada. MH ini walaupun kelainan yang terjadi adalah kelainan obstruksi usus fungsional akibat tidak dapat relaksasi dan tidak peristaltik, tapi gangguannya hanya segmen distal saja, sedangkan proksimalnya tidak, sehingga gejalanya seperti obstruksi mekanik, yaitu bisi ususnya meningkat, dan kontur gitu ya. Pada Hirschsprung, selain adanya gejala obstruksi usus bawah, perutnya biasanya seperti perut kodok, cembungnya selain ke anterior, juga ke samping. Jika ada kecurigaan ke arah Hirschsprung, maka jangan lupa untuk melakukan RT. Jika menyemprot, maka kemungkinan besar adalah MH, dan perlu dibuktikan dengan adanya histopatologi dari suction biopsi atau biopsi oleh rektum. Sebagian besar MH, sekitar 80% adalah short segment, di mana kelainan hanya berada pada rectosigmoid saja, sedangkan long segment dan total kolon aganglion lebih jarang ditemukan. Terminologi ultra short segment ini masih menjadi perdebatan sehingga tidak saya bahas di sini. Total kolon aganglion menjadi diagnosis banding atresia ileum dan meconium ileus pada temuan intraoperasi. Zona transisi bisa terjadi di terminal ileum, namun pada MH biasanya diameter kolon ini berukuran normal, bukan mikrokolon. Kalau atresia ileum dan meconium ileus kan mikrokolon, tapi kalau MH ditemukan intraoperasi, kolonnya biasanya diameternya ukurannya normal. Untuk MH yang ditemukan pada anak yang usia sudah besar, biasanya sudah terjadi enterokolitis yang ditandai dengan konsistensi feses yang cair, berbau busuk, namanya Hirschsprung associated enterokolitis atau HAE. Enterokolitis ini bisa menjadi sepsis, yang jika gagal ditata laksana dengan spooling saja, artinya abdomennya tetap kembung, pada spooling tidak keluar banyak feses, MGT-nya hijau, dan kondisi pasiennya septik. Maka perlu dilakukan laparotomi dan pembuatan stoma. HAE ini bisa pula terjadi setelah operasi demogenitik yang sudah dilakukan operasi gitu ya, yang pada usia yang semakin besar kejadiannya akan semakin jarang. Jadi dokter anak juga nggak boleh bingung kalau misalnya ada pasien Hirschsprung udah dioperasi tapi kok masih enterokolitis juga gitu. Tata laksananya adalah dengan resusitasi cairan, spooling, antibiotik, pasang NGT. Pada pasien yang sudah didiagnosis dengan MH, maka tata laksana bedah itu sudah pasti, tapi tindakannya bisa macam-macam. Ada yang cuma 1 tahap, ada 2 tahap, ataupun 3 tahap. Yang 1 tahap itu biasanya dibuat tanpa stoma, jadi langsung pull through. Ada 2 tahap stoma dan dilanjutkan operasi pull through, dan ada pula 3 tahap stoma, pull through, setelah itu tutup stoma. Semua pasien dengan short segment yang terdiagnosis dari neonatus selalu kami usahakan untuk 1 tahap tanpa stoma dengan teknik transanal endorektal pull through. Jadi teknik ini tanpa ada luka di abdomen karena segmen Hirschsprung yang dibuang bisa melalui anus saja. Jika pada pasien tidak memungkinkan untuk dilakukan operasi transanal endorektal pull through, seperti pada pasien yang long segment atau pasien yang usianya sudah besar, atau dengan kata lain pasiennya gagal dilakukan spooling, maka perlu dibuat stoma terlebih dahulu. Teknik operasi pull through selanjutnya bisa berupa Soave, Swenson, Duhamel gitu ya. Pada teknik Soave maka segmen aganglion lapisan mukosanya dibuang dan segmen yang normal masuk ke dalam segmen yang aganglion di mana mukosanya itu tadi sudah hilang, kemudian anastomosis. Sedangkan kalau Swenson potong dan langsung sambung. Sedangkan kalau pada teknik Duhamel, segmen ganglion di anastomosis pada sisi posterior dari segmen aganglion, sehingga pada rektum ada bagian di mana rektum sisi anteriornya terdiri dari segmen aganglion dan segmen posteriornya terdiri dari segmen berganglion. Selain itu ada pula teknik laparoskopi yang saat ini sedang berkembang dengan harapan luka di abdomennya menjadi lebih kecil. Semua teknik ini punya hasil baik, gak ada yang lebih menonjol satu sama lain dengan angka komplikasi yang sama, sehingga pemilihan tekniknya sangat bergantung pada operator. Ini adalah gambaran enema dari Hirschsprung ya, ada zona menyempit, transisi, dan dilatasi. Ini adalah gambaran intraoperatif pada kolon pasien MH, di mana operator dapat menemukan zona menyempit, transisi, dan dilatasi, serta dapat dilihat adanya pembuluh darah yang berliku-liku pada segmen menyempit dengan penebalan dinding usus yang jelas terlihat, ditandai dengan tinea kolon yang jelas terlihat. Stoma dilakukan pada zona dilatasi, bukan pada zona transisi, karena biasanya pada zona transisi dinding ususnya masih sedikit ganglionnya, dan jika dilakukan stoma pada zona tersebut bisa tidak efektif, artinya usus tersebut tidak berperistaltik sempurna dan masih bisa menyumbat.
Meconium plug syndrome atau disebut juga small left colon syndrome atau genesisnya belum jelas benar diketahui, namun diduga hal ini terjadi akibat imaturitas kolon secara fungsional yang sementara pada sistem saraf mianterik, sehingga peristaltik sisi ini tidak efektif dan menyebabkan mekonium pada kolon sisi distal tidak dapat keluar dan absorpsi air terjadi lebih lama, menyebabkan mekoniumnya jadi lebih kental dan menyebabkan obstruksi. Faktor risiko terjadinya meconium plug syndrome adalah prematur, bayi dengan ibu diabetes, bayi dengan ibu dengan mendapatkan magnesium sulfat sebagai terapi eklamsi. Pada ibu diabetes, bayi akan jadi hipoglikemi yang induksi pankreas untuk mensekresi glukagon, sehingga turunnya peristaltik pada kolon kiri. Sehingga hipoglikemia neonatal menstimulasi sistem nervus simpatik yang menyebabkan turunnya pergerakan usus dan induksi terjadinya plak pada mekonium. Pada pemeriksaan fisik dan amnesis sulit dibedakan dengan Hirschsprung, namun pada kontras enema bisa terlihat mekonium yang berwarna kehitaman dan kontras pada dinding usus berwarna putih sehingga terlihat double kontras. Biasanya pada pasien seperti ini tidak membutuhkan surgery karena hanya dengan spooling dan dibantu dengan cairan hiperosmotik seperti kontras ataupun dengan asetilsistein untuk mendilusi mekonium yang kental tersebut bisa keluar. Namun kalau tindakan konservatif ini gagal dalam 3 hari tidak ada perbaikan, maka perlu dilakukan tindakan bedah selain untuk menilai ada tidaknya Hirschsprung pada pasien dengan melakukan biopsi, dan kita bisa melihat makroskopik bentuk ususnya serta membuat stoma. Macam-macam tipe stoma nanti akan saya jelaskan. Meconium ileus berbeda dengan meconium plug syndrome. Meconium ileus merupakan kondisi serupa, namun meconium yang kental ini terjadi pada seluruh kolon, bahkan sampai ileum terminal. Meconium ileus ini biasanya merupakan gejala awal pasien dengan sistik fibrosis. Dikatakan 10% pasien sistik fibrosis mengalami meconium ileus pada saat neonatus. Sistik fibrosis jarang sekali di Indonesia karena memang biasa terjadi pada ras Kaukasian, sehingga kita mungkin juga tidak familiar dengan manifestasi klinis sistik fibrosis. Namun, kalau juga menemukan meconium ileus, bisa terjadi juga tanpa sistik fibrosis, walaupun dikatakan jarang dan di literatur mengatakan angkanya sekitar 5-20% saja. Meconium ileus ini bisa terjadi kompleks atau simpel seperti yang tadi Dr. Wulan katakan. Kompleks jika terjadi gejala komplikasi seperti perforasi, atresia atau volvulus serta meconium peritonitis, yaitu perforasi yang terjadi pada saat fetus. Gejala serupa dengan gejala obstruksi usus letak rendah lainnya, baik anamnesis dan PF. Pada pemeriksaan kontras enema juga dapat terlihat mikrokolon seperti pada atresia ileal. Namun sebagai tambahan bisa pula terlihat meko seperti gambaran double kontras pada meconium plug syndrome tadi, namun terlihat sampai seluruh kolon. Tata laksana pada meconium ileus tipe simple bisa dimulai dari konservatif atau non-operatif manajemen seperti yang dilakukan pada meconium plug syndrome, yaitu spooling dengan pemberian cairan hiperosmolar seperti kontras dan asetilsistein, tapi angka keberhasilan cuma 20-40%. Kalau gagal ataupun pada meconium ileus tipe kompleks gitu ya, maka pembedahan merupakan pilihan terapi. Tindakan pembedahan yang dilakukan bisa berupa pembuatan stoma sementara, melakukan reseksi pada usus yang patologik, yaitu yang bagian perforasi atau non-vital. Berikut adalah diagnosis banding pada pasien neonatus yang gagal mengeluarkan meconium pertama kurang dari 24 jam. Diagnosis tersering tentu adalah Hirschsprung dan malformasi anorektal, tapi kalau anusnya ada pada posisi yang baik, maka atresia ani bisa disingkirkan ya. Seringkali obstruksi usus letak rendah itu merupakan manifestasi dari hernia serang lata. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan fisik genitalia pada pasien obstruksi usus. Terkadang kita cuma buka perutnya aja, udah mikir diagnosis yang aneh, ternyata ada hernianya. Terkadang orang tua nggak bilang atau nggak tahu bahwa ada benjolan pada kantong kemaluannya dan nggak ngerti bahwa benjolan tersebut bisa menyebabkan usus terjepit yang akhirnya timbul obstruksi usus. Biasanya PF cukup untuk menegakkan diagnosis hernia. Tata laksana adalah pembedahan, namun saat emergensi bisa dilakukan konservatif. Artinya menunda operasi agar menjadi operasi elektif, supaya operasi menjadi lebih mudah, karena jaringannya tidak dalam keadaan edema, sehingga kemungkinan rekurensi ke depannya juga berkurang. Konservatif di sini artinya pasien dilakukan posisi triangle and bird, dibuat tenang, dan dokter bedah yang berpengalaman boleh melakukan reduksi manual. Namun operasi tetap akan dilakukan emergensi kalau sudah ada tanda peritonitis atau adanya tanda infeksi lokal pada skrotum seperti abses dan lain-lain. Teknik operasi bisa laparoskopik ataupun terbuka. Intussusepsi adalah kelainan usus di mana usus bagian proksimal maupun masuk ke dalam usus bagian distal. Terjadi akibat adanya penebalan Peyer's patch pada ileum terminal, sehingga pada bayi di mana peristaltiknya belum sempurna, ileum ini masuk ke dalam sekum. Bagian usus yang masuk namanya intussus septum, bagian usus yang menerima namanya intussus sipien.
Selain usus, maka mesenterium isusnya juga ikut terlipat dan menyebabkan iskemi. Iskemi terjadi pada usus intussus septum terlebih dahulu, sehingga kalau terjadi perforasi bisa tidak terjadi peritonitis karena masih terlindungi oleh usus intussus sipien. Intussusepsi merupakan diagnosis banding obstruksi usus saluran cerna bawah pada pasien dengan usia sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, walaupun pada literatur dikatakan kalau bisa terjadi pada usia 2 bulan sampai 2 tahun. Gejala yang khas bisa nyeri kolik, muntah, massa di abdomen, karenjali stool atau feses bercampur dan darah. Untuk awal pasien biasanya tenang, abdomennya datar, nggak teraba jelas adanya massa atau densain. Namun kalau dibiarkan maka gejala obstruksi ini semakin terlihat seperti muntah hijau, perut kembung yang bisa disertai dalam kontur. Jangan lupa untuk melakukan rectal touche pada pasien dengan kecurigaan intussusepsi. Selain untuk membuktikan adanya karenjali stool, kita juga bisa meraba portiolite yang dapat terjadi pada intussusepsi yang lama, di mana intussus septum sudah mencapai rektum. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan adalah USG untuk mencari target sign atau bullseye sign. USG Doppler bisa memperlihatkan perfusi pada usus intussus septum. Pada ronsen abdomen, jarangnya kita menemukan crescent sign seperti ini. Tata laksana intussusepsi pada anak dengan gejala ringan bisa dilakukan hidrostatik pneumatik atau kontras enema guided fluoroscopy atau USG seperti yang dijelaskan oleh Dr. Wulan tadi. Kalau gagal, kalau sudah terjadi peritonitis, shock atau obstruksi hebat, maka pilihan pembedahan menjadi lebih tepat. Operasi dilakukan dengan laparotomi, merilis intussusepsi dengan reduksi manual, serta memotong usus yang patologis atau non-vital. Kemudian kalau langsung dianastomosis atau dilakukan stoma, itu tergantung pada kondisi pasien. Hati-hati pula pasien obstruksi pada usia balita bisa pula dipikirkan appendicitis. Appendix yang meradang bisa menyebabkan adesi pada usus sekitar sehingga menimbulkan gejala yang serupa dengan obstruksi dan bahkan dapat menyebabkan obstruksi usus strangulata walaupun appendixnya belum perforasi sehingga tidak ada tanda peritonitis. Jika diagnosis kerjanya adalah appendicitis, maka tentu tata laksana pembedahan merupakan pilihannya. Kalau ada kecurigaan appendicitis, maka pemeriksaan imaging yang pertama yang bisa dilakukan adalah USG untuk membuktikan adanya inflamasi pada appendix yang ditandai dengan penebalan dan dilatasi dari struktur appendix dan tanda radang sekitar seperti cairan bebas di kanan bawah, fat stranding, dan lain sebagainya. Pada ronsen abdomen kita biasanya cuma melihat adanya obstruksi usus seperti dilatasi, multiple acute level seperti ini. Pada CT scan kita bisa melihat fekolit dan tanda radang di bagian kanan bawah. Adesi juga merupakan diagnosis banding pasien dengan manifestasi obstruksi usus. Biasanya parsial. Adesi biasanya terjadi akibat adanya riwayat operasi sebelumnya sehingga antar usus bisa mengalami perlengketan. Pada pasien dengan dugaan adesi, maka pilihan terapi dapat dilakukan pertama dengan non-operatif manajemen terlebih dahulu dengan cara mempuasakan, pasang IGT, TPN, spooling. Tindakan juga bisa dilakukan dengan melakukan kontras follow through, berfungsi sebagai diagnostik untuk melihat lokasi obstruksi dan menentukan terapi selanjutnya. Kalau pada follow through kontras bisa mencapai usus besar kurang dari 24 jam, maka tindakan konservatif biasanya akan berhasil. Tapi kalau pasien sudah mengalami tanda obstruksi usus strangulata atau pada follow through kontrasnya nggak sampai usus besar, maka tindakan pembedahan bisa dilakukan. Kapan sih melakukan pembedahan? Indikasi pembedahan pada pasien dilakukan kalau gagal terapi non-operatif pada kasus tertentu seperti yang telah saya sebutkan tadi, ada tanda strangulasi, ada tanda peritonitis, serta adanya tanda obstruksi pada pasien yang belum dioperasi sebelumnya atau virgin abdomen. Apa yang perlu dokter anak tahu? Saat pertama kali datang dan keluar manifestasi klinis obstruksi letak rendah, maka lakukan penilaian hemodinamik dan perbaiki hemodinamik dengan melakukan resusitasi cairan. Resusitasi cairan yaitu dengan mengganti cairan sesuai status dehidrasinya, pemberian maintenance, serta mengganti cairan yang hilang dari NGT, muntah, atau diare, dan sebagainya. Perlu diperhatikan untuk pasien yang akan dilakukan pembedahan emergensi, maka rehidrasi atau resusitasi cairan harus lebih cepat dibanding biasanya. Kalau misalnya pasien medikal, biasanya resusitasi dilakukan dalam 24-48 jam, maka pemberian cepat dapat dilakukan 60-100 ml per kilogram berat badan cairan kristaloid dalam waktu 1-2 jam. Hal ini bisa jadi perdebatan yang nggak habis-habis ya antara dokter anak sama dokter bedah atau anestesi, karena teman-teman pasti selalu berpikir kenapa sih cepet-cepet amat untuk merehidrasi gitu ya. Pasien yang akan dilakukan operasi itu biasanya akan masuk obat-obatan anestesi yang menyebabkan vasodilatasi. Ketika obat-obatan tersebut masuk, jika cairan intravaskular belum cukup, maka akan terjadi shock relatif. Bahkan dokter bedah belum melakukan sayatan, perdarahan belum terjadi, udah shock. Nah, kemudian pada 1 jam pertama setelah sayatan dilakukan, anestesi tetap melakukan rehidrasi cepat, selain karena obat-obatannya juga diakibatkan oleh perdarahan yang terjadi, serta insensible water loss yang semakin meningkat akibat paparan usus ke dunia luar. Tapi tentu saja, monitor hemodinamik dan pantauan urin output itu bisa menjadi patokannya.
Selain itu, perlu mengetahui adanya tanda sepsis pada pasien yang obstruksi usus dan melakukan tata laksana sepsis secepat-cepatnya dengan melakukan source control terhadap penyebab sepsis. Pemberian antibiotik dengan dosis sepsis juga diberikan, atau jika pasien memang tidak ada tanda infeksi atau sepsis, maka antibiotik jangan diberikan. Antibiotik hanya diberikan pada profilaksis, 1 shot yang diberikan 30 menit sampai 1 jam sebelum sayatan, kecuali pada intraop ditemukan adanya feses atau pus yang kontaminasi lapangan operasi secara makroskopik terlihat. Dekompresi dengan memasang NGT, selain untuk dekompresi untuk menurunkan distensi abdomennya, juga untuk mencegah aspirasi. NGT untuk dekompresi juga jangan lupa pakai ukuran yang cukup besar. Jangan kecil-kecil, karena saya sering banget rujuk dari dokter anak, tapi NGT yang dipasang kecil banget gitu ya. Kemudian perlu menanyakan riwayat penyakit secara menyeluruh. Jangan lupa tanyakan pula dari riwayat operasi sebelumnya atau tidak. Selain itu perlu pula tanyakan ataupun cari dalam PF kelainan-kelainan penyerta seperti faktor, sindrom Down gitu ya. Dan setelah diagnosis kerja ditegakkan, maka edukasi perlu disampaikan kepada keluarga untuk memutuskan rencana selanjutnya. Prinsip pembedahan itu sebenarnya cuma 3. Yang pertama adalah manajemen segmen usus yang patologis, yang kedua manajemen usus bagian proksimal, serta manajemen yang menjadi penyebab obstruksi. Pada usus yang non-vital, artinya sudah mengalami iskemi, hitam warnanya, nggak ada tanda-tanda perdarahan yang baik pada segmen usus tersebut, maka perlu dilakukan reseksi, yang nantinya kita nilai lagi, apakah usus tersebut bisa dianastomosis atau dilakukan stoma sementara. Tata laksana usus bagian proksimal kita lakukan dekompresi manual biasanya, jadi seluruh udara dan kontennya kita keluarkan intraoperatif, dan dinilai apakah usus yang mengalami distensi tersebut ada bagian yang perforasi atau tidak, vital atau tidak, dan sebagainya. Untuk terapi penyebab obstruksi, kita tata laksana sesuai penyakitnya. Misalnya hernia, maka diafreknya kita tutup. Appendicitis, kita lakukan appendektomi. Intussusepsi dan volvulus kita rilis. Kalau ada adesi, maka dibebaskan. Kalau ada atresia, maka bisa dianastomosis atau dilakukan stoma sementara. Apa yang perlu diketahui oleh teman-teman setelah operasi? Selain tentu melihat hemodinamik pasien dan ikut merawat hemodinamiknya dengan melihat tanda vital dan produksi urin output, selain itu perlu diberikan pain control dengan memperhatikan pula apa yang anestesi sudah berikan. Jika ada epiduralnya, maka seharusnya nggak perlu ada anestesi pain control lainnya gitu ya. Jangan lupa untuk baca laporan operasi yang dibuat oleh dokter bedah, serta laporan monitor dan sedasi yang dibuat oleh dokter anestesi. Jika pasiennya dilakukan anastomosis, sebisa mungkin jangan sampai ada periode hipoksia. Jika memang pasiennya nggak stabil, jangan cepat-cepat untuk weaning atau menurunkan fraksi oksigen. Karena usus adalah paling sering dikorbankan ketika terjadi instabilitas hemodinamik pada tubuh. Artinya tubuh berusaha untuk menjaga organ-organ vital saja ke jantung, paru, otak. Maka perdarahan usus menjadi selalu terganggu kalau ada instabilitas hemodinamik. Dan anastomosis bisa leakage karena hipoksia. Pasca operasi perlu juga diperhatikan pasase usus dengan memperhatikan adanya feses dari anus, ada atau tidak, produksi stoma ada atau tidak, produksi NGT dan kualitasnya bagaimana, perut kembungnya masih ada atau tidak, dan pada literatur dikatakan ileus pasca operasi bisa terjadi maksimal 4 hari. Jadi kalau lebih dari 4 hari ileus yang nggak resolusi, maka perlu dipikirkan kelainan lain atau adanya komplikasi. Tanda-tanda abdominal compartment syndrome juga perlu diketahui dengan melihat perut kembung yang disertai adanya depresi napas, urin output yang nggak ada, serta hipotensi. Produksi drain juga perlu diperhatikan kalau ada ya. Kalau drainnya keluar darah banyak, perlu diperhatikan apakah ini kelainan medikal yang ditandai dengan kenaikan PTA-PTT atau turunnya trombosit, atau surgical yang memang perlu diperbaiki dengan surgical pula. Pemberian nutrisi pasca operasi selalu dengan menilai pasase usus yang ditandai dengan minimal produksi NGT, bising usus yang sudah ada, adanya produksi stoma atau BAB pada anus. Maka pemberian minum bisa diberikan kalau semuanya itu udah baik. Dimulai dengan 10 ml per kilogram berat badan per hari yang dibagi dalam 6-8 kali pemberian, dan biasanya dengan adanya pembuatan stoma, maka pasase usus bisa lebih cepat resolusi dibandingkan dengan anastomosis sehingga bisa naik dengan cepat pemberiannya. Berikut adalah syarat untuk melakukan anastomosis usus. Selalu dinilai dari faktor pasien maupun teknik. Faktor pasien dinilai dari kondisi sistemik dan lokasi ususnya. Kondisi sistemik artinya status nutrisi yang perlu dioptimalkan sebaik mungkin sebelum operasi, level albumin sebelum operasi dan sesudah operasi, HB, ureum, kondisi komorbid misalnya jantung, serta penilaian usus intraoperatif, apakah ususnya terlalu edema sehingga sulit untuk dilakukan penjahitan, atau intraoperatif sudah masuk topangan banyak gitu ya. Karena hemodinamiknya nggak stabil, maka anastomosis bukan menjadi pilihan. Faktor teknikal adalah penggunaan benang, misalnya gentle handling oleh operator, nggak ada tension,
tidak ada obstruksi pada usus segmen distalnya, serta kontaminasi abdomen yang sedikit. Berikut adalah tipe anastomosis. Ini supaya kalau baca laporan operasi nggak bingung. End to end itu adalah artinya bagian sisi proksimalnya N, distalnya juga N. Kalau end to side, proksimalnya N, distalnya side. Kalau side to side, proksimalnya side, distalnya juga side. Komplikasi yang terjadi pasca anastomosis usus bisa bocor, struktur, perdarahan, infeksi luka operasi, akses intraabdomen, prolong ileus, serta adesi yang dapat timbul biasanya setelah 2 minggu. Kebocoran ditandai dengan adanya peritonitis. Kalau ada drain, bisa terlihat supus ya dari drain, atau kalau ragu cairan drainnya bisa kita periksakan amilase lipase yang dibandingkan dengan amilase lipase pada darah. Pada luka operasi juga perlu dinilai adanya dehisen atau tidak, burst abdomen dengan terlihatnya usus pada luka, serta apakah pada luka keluar supus atau tidak yang menjadi tanda adanya kebocoran. Untuk kebocoran anastomosis yang kecil atau sedikit, itu terkadang nggak sampai peritonitis, tapi bisa menyebabkan paralitik segmental atau abses intraabdomen yang ditandai dengan demam, perut kembung, bising ususnya turun, serta pada USG bisa terlihat adanya cairan bebas. Berikut adalah tipe-tipe stoma, ada loop, double barrel, divided, and stoma. Atau bahkan ada stoma tapi ada anastomosis usus di bawahnya. Pada loop dan double barrel, feses dari stoma proksimal dan itu masih bisa loncat masuk ke dalam stoma distal. Sedangkan pada divided itu tidak. Stoma dilakukan pada stoma proksimal, di mana usus distalnya itu terlalu pendek dan tidak bisa dibawa ke dinding abdomen. Misalnya pada rektum atau kolon sigmoid yang sudah dekat dengan rektum. Pada enstoma dengan anastomosis di bawahnya ada 3 jenis. Ada mikulik, ada bishop cup, ada santuli. Pada mikulik, seperti double barrel, tapi ada anastomosis di antara keduanya. Dengan harapan feses dapat tetap masuk ke arah distal, namun jika ada sumbatan di sisi distal, feses dapat keluar dengan mudah tanpa terjadi obstruksi di sisi proksimal. Tipe ini bisa dipakai pada atresia ileum, meconium ileus. Dengan adanya stoma distal ini juga kita bisa melakukan spooling ke arah distal dengan tujuan sumbatan akibat meconium ataupun kaliber yang kecil di sisi distal bisa terbuka. Pada bishop cup, ini jarangnya dilakukan oleh kami, bagian proksimal dilakukan anastomosis dan bagian distalnya dibuat stoma. Biasanya dibuat pada meconium ileus atau pada segmen usus di mana feses sudah semakin padat seperti kolon. Dan berfungsi serupa dengan mikulik, di mana pada stomanya bisa kita lakukan spooling karena distal dengan tujuan membuka kaliber sisi usus distal dan mendilusi meconium yang padat. Pada santuli ini kebalikannya bishop cup. Stomanya dibuat pada sisi proksimal dan usus distalnya di anastomosis di bawahnya. Biasanya kita lakukan pada atresia ileal dengan tujuan supusnya bisa mengalir ke arah distal. Dan stoma-stoma seperti ini biasanya akan ditutup kalau pasien sudah bisa BAB lewat anus lebih banyak daripada stomanya. Lokasi stoma sangat berpengaruh dengan produksi yang dihasilkan. Semakin tinggi letak stoma, maka produksinya akan semakin banyak. Ileostomi bisa produksi sekitar 10-15 ml per kilogram berat badan per hari, dan ileum bisa lebih dari itu. Semakin ke proksimal, dokter bedah akan selalu mengusahakan anastomosis dibanding dengan stoma. Namun terkadang dari kriteria anastomosis yang tadi, kita terpaksa untuk melakukan stoma. Maka pasca operasi tentu kita harus bersiap-siap produksi dari stoma tersebut akan tinggi dengan kehilangan elektrolit yang banyak. Pada atresia ileum, biasanya kita akan membuat stomanya santuli dengan harapan sebagian akan masuk ke distal dibandingkan keluar melalui stoma. Berikut adalah berbagai macam komplikasi stoma. Ada high output yang berkaitan dengan short bowel syndrome, stoma yang tidak vital atau kehitaman yang bisa diakibatkan oleh teknik atau kondisi sistemik yang buruk seperti sepsis yang tidak terkontrol atau terlalu cepat weaning ventilator. Dan jika kita membuat stoma double barrel tanpa adanya anastomosis di bawahnya, maka sisi distal dari stoma bisa disuse atau kecil kalibernya, dan itu akan menyulitkan pada anastomosis selanjutnya. Fistal pada stoma juga bisa terjadi, namun kalau fistalnya masih keluar dan tidak menyebabkan iritasi stoma yang hebat, maka tidak perlu tindakan operatif. Hernia parastoma itu juga bisa terjadi dan bahkan dapat terjadi strangulata. Prolaps stoma juga bisa terjadi, namun kalau prolaps tidak menyebabkan strangulasi, artinya stomanya tersebut tidak menghitam dan produksi stomanya masih keluar, maka masih aman. Retraksi stoma juga bisa terjadi, stoma biasanya tertarik ke dalam, bahkan sampai sulit dilihat pada abdomen, produksi stoma bisa sampai tidak ada. Apa high output stoma? Per definisi pada literatur, high output stoma itu adalah produksi stoma lebih dari 20 ml per kilogram berat badan per hari, atau lebih dari 5 ml per kilogram berat badan dalam 6 jam. Tata laksana high output stoma adalah dengan tidak menaikkan makan per oral, artinya belum tentu puasa ya.
Jadi semaksimal mungkin yang bisa masuk ke dalam mulut diberikan tanpa terjadinya kenaikan produksi stoma. Pada 3 minggu awal pasca operasi, hal ini bisa terjadi karena ususnya masih dalam fase inflamasi, jadi masih diare gitu biasanya. Namun, kalau udah lebih dari 3 minggu, masih juga high output, maka perlu diberikan tata laksana medikamentosa seperti omeprazol, loperamid, octreotide, dan lain-lain ya, dengan tujuan konten usus itu bisa lebih lama berada di dalam usus. Kalau gagal juga, maka bisa dilakukan recycling atau refeeding melalui mukus fistula atau stoma distal. Ini juga jadi perdebatan nih antara dokter bedah dengan dokter anak biasanya. Mukus fistula refeeding atau refeeding pada stoma distal itu sudah masuk ke beberapa guideline dan evidence base-nya ada. Namun indikasi dan kontraindikasinya memang perlu dicermati. Kontraindikasinya dilakukan jika bagian distal stoma belum diketahui integritasnya dengan baik, ada perdarahan atau bahkan ada obstruksi pada segmen distal usus, kemudian adanya sepsis, dan produksi stoma yang akan dimasukkan misalnya terlalu padat itu nggak boleh. Indikasi perlu dilakukan redo atau pembedahan ulang. Itu jelas kalau ada peritonitis, obstruktif strangulasi, burst abdomen artinya usus keluar dari luka operasi, sepsis yang diakibatkan oleh komplikasi intraabdomen serta gagal konservatif. Kapan kita melakukan operasi ulang? Pasien dioptimalkan terlebih dulu sebaik mungkin dari nutrisi, albumin, HB, hemodinamik dan sebagainya. Kemudian diagnosis untuk bukanya juga sudah jelas, artinya dibuktikan selain secara klinis, juga ada bukti imaging, misalnya ada udara bebas pada ronsen atau bahkan pemeriksaan yang lebih tinggi seperti CT scan atau kontras enema atau follow through. Karena kita pun nggak mau buka dan nggak ketemu apa-apa gitu ya, sehingga hanya akan menambah stres fisik pada pasien dan memperburuk keadaan. Dan pada saat membuka dengan diagnosis yang baik, maka operator bisa memperkirakan apa saja kemungkinan yang didapat intraoperatif. Dan rencana teknik yang dilakukan pun juga sudah jelas, sehingga nggak bingung-bingung lagi saat intraoperatif dan pembedahan bisa dilakukan dengan efektif. Sekian, terima kasih penjelasan mengenai obstruksi usus saluran cerna bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.